Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di Keep Venture. Hari ini hari yang sangat cerah. Yuk, kita akan bersama-sama memulai ibadah hari ini. Tapi, adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat memuji nama Tuhan. Pakai kami, hati kami, mulut kami, dan seluruh tubuh kami untuk dapat memuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur karena matahari telah terbit. Terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah kita pujikan sekali lagi dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bilang, thank you Jesus. Yuk adik-adik, kita berdiri, kita pujikan dengan semangat lagu ini ya. Adik-adik boleh bertepuk tangan. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God.
is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. And every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan. Kami datang kembali menghadap-Mu Tuhan untuk sedikit membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati setiap kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mulai cerita hari ini dengan bermain kuis Alkitab. Quiz time. Apa rencana Allah bagi bayi Musa? Merebut tanah Mesir, memimpin bangsa Israel, membunuh orang Mesir, menjajah orang Mesir. Ya, benar. Jawabnya memimpin bangsa Israel. Bagaimana cara Allah menyelamatkan bayi Musa dari Firaun? A. Mengirim makanan buat Musa, membuat Musa pintar berenang, mengirim putri Firaun untuk menyelamatkan Musa, menyediakan gua untuk Musa hidup. Ya, jawabnya adalah mengirim putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Di mana Allah berbicara kepada Musa? A. Dengan lidah api yang turun. B. Dari dalam semak duri yang berapi. C. Dari batu yang bisa berbicara. D. Melalui mulut keledai.
Benar sekali. Jawabnya dari semak duri yang berapi. Apa yang Allah janjikan kepada Musa? A. Kekayaan. B. Kesehatan. C. Kehormatan. D. Menyelamatkan umatnya dari bangsa Mesir. Ya, tepat sekali. Yaitu menyelamatkan umatnya dari bangsa Mesir. Sekarang, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya kepada orang Israel? A. Mengadakan tulah di tanah Mesir. B. Memimpin orang Israel menyeberangi Laut Merah. C. Menghancurkan musuh orang Israel. D. Semua jawabannya adalah benar. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah semuanya benar. Bagaimana cara orang Israel bersyukur kepada Allah? Menyanyikan puji-pujian, latihan perang dengan rajin, membuat senjata untuk melawan musuh, memikirkan strategi untuk merebut tanah Kanaan. Jawabnya yaitu menyanyikan puji-pujian baginya. Orang Israel sangat bersukacita saat Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Namun, seiring berjalannya waktu, sukacita mereka telah sirna. Mereka telah melalui perjalanan yang panas dan berdebu selama berhari-hari, dan mereka merasa haus. Mereka tidak memiliki air minum lagi. Akhirnya, orang Israel tiba di suatu tempat dan mereka menemukan air. Bayangkan betapa gembiranya mereka ketika melihat air. Tetapi segera mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat minum air itu karena rasanya pahit. Karena itulah tempat itu disebut Mara, yang artinya pahit. Apa yang harus kita lakukan? Keluh mereka kepada Musa. Kita akan mati, gak usah. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban kepada Musa. Quiz time. Apa yang harus Musa lakukan untuk membuat air menjadi manis? A. Memasukkan kayu. B. Mengaduk air dengan teko. C. Menambahkan gula. Ya, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkan ke dalam air. Musa taat dan seketika itu juga air itu menjadi manis. Sekarang orang Israel memiliki air yang sebanyak yang mereka butuhkan. Kemudian Tuhan menuntun orang-orang itu ke sebuah tempat menakjubkan untuk berkemah
di sebuah tempat yang disebut Elim. Dengan begitu banyak pohon-pohon dan 12 mata air. Selama beberapa hari umat Allah tinggal di sana, beristirahat, berteduh di tempat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tibalah akhirnya hari mereka harus pergi. Mereka mengumpulkan barang milik kepunyaannya dan memulai melanjutkan perjalanan. Mengikuti tiang awan. Setelah mereka berjalan beberapa hari, mereka mulai merasa lapar. Mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat dimakan di tengah padang gurun yang panas dan kering. Kita seharusnya mati di Mesir, gerutu orang-orang Israel kepada Musa. Engkau membawa kami keluar untuk mati karena kelaparan. Kemudian Musa dan Harun berbicara. Tuhan telah mendengar keluh kesah terhadap dia. Pada waktu petang, dia akan memberi kalian daging untuk dimakan. Dan pada pagi hari, dia akan menurunkan hujan roti dari surga untuk kalian. Maka kalian akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, seperti yang Allah janjikan, Allah mengirimkan burung puyuh untuk orang-orang itu makan. Keesokan paginya, tampaklah pada permukaan padang gurun seperti serpian-serpian halus, seperti embun beku. Apakah ini? Tanya orang Israel. Inilah roti dari surga yang Tuhan kirimkan menjadi makananmu, jawab Musa. Quiz time. Adik-adik, apa nama roti yang diberikan Allah pada umat Israel? A. Bolu. B. Krisan. C. Mana? Ya, orang Israel menyebut roti manis dan putih ini dengan sebutan mana. Musa memberitahu umat Allah untuk mengumpulkan mana secukupnya untuk 1 hari saja. Allah ingin umatnya mendengarkan dan taat kepadanya. Tetapi ada beberapa orang Israel yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan untuk 1 hari dan menyimpannya untuk kemudian hari. Ternyata keesokan paginya mereka menemukannya sudah berbau busuk dan penuh dengan ulat. Setiap hari Allah menyediakan mana yang lezat. Tetapi pada hari yang ke-6, Musa memberitahu pesan dari Allah kepada bangsa itu. Dia menyuruh mereka untuk mengumpulkan mana untuk 2 hari. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, kata Musa. Itulah sebabnya dia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari pada hari yang ke-6. Tuhan sendiri yang menjaga roti tadi supaya tetap baik untuk umatnya. Sehingga pada hari Sabat mereka dapat beristirahat dan
memikirkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah perbuat bagi mereka. Namun, sekali lagi, beberapa orang tidak taat kepada Allah. Kali ini mereka hanya mengumpulkan mana untuk 1 hari saja. Padahal Allah memerintahkan untuk mereka lakukan. Pada hari yang ke-7, mereka keluar mengumpulkan mana. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Tidak ada mana 1 keping pun. Sekali lagi, Allah telah memegang setiap perkataannya. Dan Dia ingin umatnya untuk mendengar dan menaati perkataannya. Allah tahu yang terbaik bagi umatnya. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari roti. Mereka juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, untuk memuji Tuhan. Allah mau umatnya belajar untuk percaya bahwa Dia dapat memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Setiap hari kita harus percaya kepada Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia memberikan kepada kita makanan, rumah, dan keluarga serta segala sesuatu yang kita punya. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Mari kita bacakan sebanyak 4 kali. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Mari kita berdoa. Bapa, kasih-Mu yang terlimpah kepada kami
pada hari ini kami sudah boleh membaca firman-Mu, sudah boleh mendengar cerita-Mu. Tuhan, ajar kami supaya kami selalu bersandar kepada Engkau. Kami boleh menaati firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu, kami boleh mengandalkan Engkau, bahwa Engkau yang sudah memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Got questions? Kak, mengapa Tuhan tidak langsung menyediakan makanan dan minuman bagi orang Israel? Mengapa menunggu sampai mereka menggerutu? Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia dapat saja langsung menyediakan makanan bagi umat Israel sebelum mereka sempat menggerutu. Namun, Tuhan ingin orang Israel hidup mengandalkan Tuhan, setia dan taat kepadanya dalam segala hal. Tuhan sengaja membiarkan bangsa Israel mengalami kesulitan-kesulitan adalah untuk menguji iman bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kesulitan, ternyata bangsa Israel menggerutu dan bukannya bersabar, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Adik-adik, demikian juga dengan kita. Seharusnya kita tetap beriman, bersabar, dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan sulit ataupun segala keadaan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Song of the month. Yay! Who am I that the highest He would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the sun sets free. Oh, it's free.
is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.